Halo semuanya, selamat pagi. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama beribadah. Pak Rudi percaya bahwa kalian semua dalam kondisi sehat, tentu juga memiliki semangat. Tuhan memberikan kesehatan kepada kalian sehingga kita semua siap untuk beribadah pagi hari ini. Kita sambut minggu pagi hari ini dengan ungkapan pujian. Apa kabar kita bergembira? Kita nyanyikan 4 kali. Yang bisa pakai gerakan. Oke. Apa kabar kita bergembira? Apa kabar kita bergembira? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar kita bergembira? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar kita bergembira? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar kita bergembira? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Aduh, Pak Rudi ngos-ngosan karena Pak Rudi sudah tua. Faktor U yang jelas. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesegaran, kesehatan pada kami semua, ya Tuhan. Waktunya untuk kami bersama-sama mendengar sapaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menguduskan, melayakkan batin kami, sehingga kami siap sedia untuk mendengar dengan baik. Pak Rudi yang hendak menyampaikan firman pagi hari ini, Engkau juga kuduskan, layakkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mencermati, melihat, mendengar, menyimak. Yang sudah bisa baca Alkitab, kita baca bareng-bareng. Yang belum dengar apa yang menjadi pembacaan orang tua kalian, kita akan melihat Mazmur 133. Mazmur 133 hanya 3 ayat atau 3 bait saja hari ini. Mazmur 133, judul perikop kita persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perkenankan Pak Rudi mengulang ayat atau baitnya yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan kita akan bersama mendengar sebuah cerita persaudaraan yang rukun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Siapa yang punya teman? Semua punya. Bagus. Teman di mana nih? Di sekolahan? Di rumah? Di gereja? Oke. Semuanya punya teman. Coba sekarang disebutkan satu persatu teman-teman kalian. Siapa? Ada Joni. Lalu ada Mika, Marta, Yohanes. Banyak banget ternyata. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang kalian lakukan pada saat kalian ketemu pertama kali dengan teman-teman kalian? Kalian berjabat tangan? Kalian menegur? Hei, apa kabarnya hari ini? Kalian memberikan senyuman? Atau sebaliknya? Kalian marah-marah? Atau mengepalkan tangan permusuhan? Anak-anak yang dikasih Tuhan, coba kalau kita memperhatikan apa yang tertulis dalam Mazmur 133. Kalian memperhatikan, kira-kira sosok ini sosok siapa? Kalau kalian mengingatnya, Raja Israel yang kedua siapa ya? Siapa? Salomo? Bukan. Salomo adalah raja yang ketiga. Coba tebak lagi siapa? Ayo. Siapa? Saul. Saul itu raja yang pertama dari Israel. Raja yang kedua siapa? Ayo. Orangnya pendek, lalu dia paling tidak tingginya hanya 160. Lalu dia juga dulunya adalah penggembala domba. Tetapi satu hal yang perlu kalian ingat, seorang yang kecil itu, yang mungil itu, ternyata orang ini yang pernah mengalahkan raksasa yang begitu besar, begitu tinggi. Siapa ya? Betul, Goliat. Goliat yang dikalahkannya. Lalu yang mengalahkan ini tadi siapa? Daud. Luar biasa. Anak-anak Pak Rudi, cucu-cucu Pak Rudi, keponakan Pak Rudi, semuanya pinter. Coba kalau kita memperhatikan lagi dari wajahnya, ternyata Raja Daud ini tersenyum betul. Dia menyunggingkan senyum pada bibirnya. Kira-kira kalau ada pertanyaan, kenapa ya Raja Daud itu kok tersenyum? Kelihatan bergembira. Kelihatan hatinya tidak susah. Dia begitu bombongnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata Raja Daud memiliki alasan kenapa dia tersenyum puas, bergembira, berbahagia. Karena ternyata rakyat di bawah kekuasaannya hidup dengan rukun. Apa sih Pak Rudi hidup dengan rukun itu? Atau hidup rukun itu yang kayak apa toh Pak Rudi? Anak-anakku, hidup rukun yang pertama saling membantu. Saling membantu itu yang seperti apa? Misalnya saja kalau kita mengingat ketika kita mencari batu di kali, ternyata tidak hanya satu orang yang mengangkut batu itu lalu mengusung batu itu ke pinggir. Ada deretan orang-orang dari pojok sampai dengan pojok yang ke sana. Batu itu diambil lalu dikasihkan sebelahnya itu adalah saling membantu. Bukan hanya itu, kalau saling membantu, temennya ndak punya makanan, aku punya makanan yang lebih, ya aku ngasih. Itulah membantu. Ketika orang tua kita kesulitan untuk menyapu halaman, menyapu rumah, nyuci piring, Bu, sinilah aku yang bantu, aku yang nyucikan aja. Aku yang nyapu Bu, aku yang ngepel lah. Saling
membantu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hidup rukun itu bisa terjadi ketika saling memberi pujian. Wah, hebat ya kamu hari ini. Ternyata kamu pinter. Aduh, anak bapak, anak ibu ternyata cantik-cantik, ganteng-ganteng. Aduh, anak bapak rajin ternyata. Lalu yang ketiga, saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu yang seperti apa Pak Rudi? Saling memperhatikan itu misalnya ketika teman kita murung. Kenapa sih kamu kok murung? Kenapa sih kamu kok sedih? Iya, aku hari ini lapar. Nggak bawa uang untuk jajan. Oh, ya kalau begitu yuk kita ke kantin. Aku bawa uang lebih. Kita jajan bareng. Itu saling memperhatikan. Adakah lagi yang lain untuk hidup rukun? Ada dong. Yang keempat, saling memaafkan. Seringkali begitu kan yang terjadi. Ayo, siapa yang sering bertengkar sama adiknya, sama kakaknya, rebutan roti? Ayo, ngaku deh. Atau dengan temennya, rebutan alat tulis. Kehidupan yang rukun ketika saling memaafkan. Contohnya, ketika Pak Rudi berbuat salah sama Bu Rudi, Pak Rudi minta maaf. Ya sudah, aku yang salah, aku minta maaf. Begitu pula dengan kalian. Ketika memiliki kesalahan dengan teman, jangan enggan, jangan ogah untuk minta maaf. Ya sudah, aku yang salah deh, aku minta maaf ya. Supaya apa anak-anak? Supaya kehidupan kita tetap terjalin dengan baik. Kerukunan itu tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, kalau Allah menghendaki, Tuhan menghendaki pagi hari ini kita hidup rukun, baik dalam rumah, sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama eyang, sama tante, sama bude, sama teteh, cici. Ya, ayo kita bareng-bareng hidup bersama dengan rukun. Begitu pula ketika kita di sekolah. Ayo ciptakan suasana sekolahan dengan baik, dengan kehidupan yang rukun. Ada 4 hal tadi yang Pak Rudi ungkapkan. Lalu kalau di masyarakat, di tengah-tengah keluarga-keluarga yang lain, kan ada banyak juga toh. Mereka yang berbeda agama, mereka yang berbeda rambut dengan kita, mereka yang berbeda dengan keturunan kita. Kita tinggal di Purbalingga, tetapi kan ada banyak toh. Ada orang Solo yang nikah dengan orang Klaten, lalu punya anak di Purbalingga, lalu nikah dengan orang Purbalingga. Akhirnya kita campuran dong. Pak Rudi juga begitu, dari Solo nikah sama orang Wonogiri, Bu Rudi orang Wonogiri. Lalu Mbak Endah, Mas Wel lahirnya di Purbalingga. Ada loh orang Purbalingga nikah sama orang Irian. Akhirnya anaknya campuran deh, orang Purbalingga sama Irian. Ada orang Bataknya juga. Ternyata orang Batak nikahnya dengan orang Purwokerto. Anaknya pejabat, peranakan Jawa Batak deh. Ada yang Cina sama orang Jawa. Lalu jadinya apa? Semua ada di lingkungan hidup kita. Ketika kita saling membantu, saling memberi pujian, saling memperhatikan, saling memaafkan, kerukunan itu akan terus terjadi. Dan percayalah, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menopang hidup kita. Tuhan akan memberkati kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita, kita merasakan kegembiraan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Seperti yang diungkapkan melalui Mazmur 133. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang pagi hari ini boleh kami dengar. Biarlah firman itu membangun iman kami. Biarlah firman itu membangkitkan kemauan kami untuk kami hidup rukun dengan semua orang. Terlebih saat kami harus tinggal bersama-sama dengan orang tua selama ini. Kami tidak pergi kemana-mana. Biarlah Tuhan memberkati hubungan baik kami dengan orang tua kami, dengan eyang kami, dengan bibi kami, dengan tante, dengan om, dengan Pak D, dengan Bude, dengan adik, dengan kakak kami. Tuhan akan memberkati semuanya itu. Dan tak lupa Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya untuk kita mencatat ayat indahnya apa. Ayat indahnya terambil dari Roma 15 ayatnya yang kelima. Roma 15 ayatnya yang kelima. Apa bunyinya? Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Baru diulang. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Itulah ayat indah kita pagi hari ini. Dan apa kegiatan kita, aktivitas kita? Tolong ya, dicatat, nanti dilakukan bersama-sama. Siapkan kertas folio yang tidak bergaris loh ya, yang polos, yang warnanya putih. Bisa folio, bisa kuarto. Kuarto itu yang pendek, folio itu yang panjang, tetapi yang bersih, yang putih. Lalu sediakan juga alat tulis kalian. Bisa potlot, nah ya, bisa pulpen, bisa spidol. Nah, yang ketiga, sediakan alat mewarna. Lalu tugasnya apa Pak Rudi hari ini? Gambar emotikon wajah tersenyum sebanyak-banyaknya. Jangan cemberut, wajahnya yang tersenyum. Setelah itu diwarnai. Setelah diwarnai, lalu bagian bawah ditulis Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Setelah itu apa? Setelah itu ditempel di kamar kalian supaya kalian tetap tersenyum, tetap berbahagia, tetap terus bombong setiap harinya. Begitu ya. Terima kasih. Kita akan mengakhiri acara ibadah pagi hari ini dan kita akan angkat pujian Yesus cinta semua anak. 2 kali. Yang kedua, Yesus cinta semua bangsa. Sambil tepuk tangan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sampai di sini pertemuan kita dan biarlah Tuhan terus memberkati kita. Salam sehat. Amin.